Ada masa di mana harga emas terasa tak terbendung. Setiap hari naik sedikit demi sedikit sampai orang mulai berpikir, kayaknya sekarang waktu yang tepat buat beli. Tapi tak lama kemudian, harga justru pelan-pelan turun. Bikin banyak orang terkejut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Emas memang sering disebut sebagai aset aman. Tapi faktanya, ada pola-pola tersembunyi yang sering diabaikan. Dari kebijakan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, sampai kondisi ekonomi global, semua punya peran. Di video ini, kita akan bahas dengan bahasa sederhana. Faktor apa yang bisa bikin harga emas turun, dan tanda-tanda apa yang perlu kamu waspadai sebelum terlambat. Faktor pertama yang sering bikin harga emas turun adalah kenaikan suku bunga global, terutama oleh The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, artinya menyimpan uang dalam dolar Amerika Serikat jadi lebih menarik karena imbal hasilnya naik. Akibatnya, banyak investor global yang sebelumnya menaruh uangnya di emas mulai beralih ke dolar atau obligasi AS yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Nah, karena emas tidak memberikan bunga atau dividen, nilainya jadi kalah bersaing. Permintaan global pun menurun, efeknya merambat kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Harga emas antam biasanya akan ikut melemah, terutama kalau Bank Indonesia juga mengikuti langkah The Fed untuk menjaga stabilitas rupiah. Jadi, setiap kali kamu dengar berita The Fed naikkan suku bunga, jangan anggap itu sekadar berita luar negeri. Bisa jadi, itu awal dari penurunan harga emas di dalam negeri. Kalau kamu perhatikan, hampir setiap kali The Fed memberi sinyal akan menaikkan suku bunga, harga emas dunia mulai tidak stabil. Kadang tidak langsung turun drastis, tapi ada penurunan halus, bertahap. Seperti air surut yang pelan, tapi pasti. Investor besar biasanya sudah bergerak duluan, menjual emas mereka sebelum pasar retail menyadarinya. Buat kita yang di Indonesia, tanda-tanda itu bisa terlihat dari harga emas antam yang mendadak stagnan setelah lama naik atau mulai turun perlahan beberapa ribu rupiah per gram dalam seminggu. Inilah kenapa mengikuti berita ekonomi global bukan cuma buat orang keuangan, tapi penting juga buat kamu yang ingin paham kapan emas layak dibeli dan kapan sebaiknya ditahan dulu. Sederhananya, suku bunga naik sama dengan sinyal waspada buat pemegang emas. Faktor kedua yang sering menekan harga emas adalah penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Logikanya begini, harga emas dunia dihitung dalam dolar. Jadi kalau dolar melemah dan rupiah menguat, otomatis harga emas dalam rupiah akan ikut turun. Contohnya, saat rupiah bergerak dari Rp16.800 menjadi Rp16.200 per dolar. Meskipun harga emas dunia stabil, harga emas antam bisa turun beberapa puluh ribu rupiah per gram. Fenomena ini sering terjadi ketika ekonomi Indonesia sedang stabil, cadangan devisa meningkat, dan arus investasi asing masuk deras. Semua itu memperkuat rupiah, tapi di sisi lain, membuat harga emas lokal terasa mahal dan berpotensi turun. Jadi sebelum kamu beli emas, coba cek kurs dolar dulu. Karena kadang yang membuat harga emas turun bukan karena emasnya berubah, tapi karena rupiahnya yang sedang kuat-kuatnya. Kita sering lihat di berita, rupiah menguat, harga emas turun. Sekilas terdengar sederhana, tapi di balik itu ada dinamika besar yang terjadi di pasar keuangan. Saat rupiah menguat, investor merasa lebih percaya diri terhadap ekonomi dalam negeri. Mereka lebih tertarik menaruh uang di sektor produktif, bukan di emas yang cenderung pasif. Selain itu, harga emas antam memang sangat sensitif terhadap fluktuasi dolar. Jadi meskipun emas dunia naik sedikit, kalau rupiah sedang perkasa, hasil akhirnya bisa tetap negatif. Buat kamu yang menabung emas secara rutin, hal ini penting. Karena di saat banyak orang panik melihat harga turun, kamu bisa justru memanfaatkan momen itu untuk beli di harga bawah. Ingat, emas bukan tentang naik terus, tapi tentang tahu kapan pasar sedang melemah, agar kamu bisa masuk di waktu yang tepat. Faktor ketiga yang bisa bikin harga emas turun adalah penurunan permintaan di dalam negeri. Biasanya, ini terjadi saat ekonomi mulai membaik. Masyarakat yang sebelumnya menimbun emas karena khawatir kondisi keuangan memburuk, mulai berani mengalihkan uangnya ke investasi lain, seperti saham, properti, atau deposito. Ketika permintaan emas turun, toko-toko emas mulai sepi pembeli, stok bertambah, dan otomatis harga jadi lebih mudah turun. Contohnya, di masa pandemi,
permintaan emas melonjak karena banyak orang mencari aset aman. Tapi setelah ekonomi pulih dan aktivitas bisnis kembali berjalan, minat beli emas menurun tajam. Begitu juga saat harga emas sudah terlalu tinggi, orang lebih memilih menunggu harga koreksi dulu. Jadi, ketika permintaan dalam negeri menurun, pasar emas lokal kehilangan tekanan beli. Dan itulah saat di mana harga emas antam bisa pelan-pelan melemah tanpa banyak orang sadar. Penurunan permintaan emas ini sering terjadi secara diam-diam. Awalnya toko emas masih ramai, tapi bukan karena banyak yang membeli, melainkan banyak yang menjual. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah mulai melihat emas bukan lagi sebagai prioritas utama untuk investasi. Mereka mencari peluang lain yang dianggap lebih cepat memberikan hasil. Inilah momen di mana pasar emas mulai kehilangan daya dorongnya. Dan biasanya setelah permintaan turun, harga tidak langsung jatuh, tapi menurun perlahan, seperti api lilin yang redup pelan. Sebagai investor, penting buat kamu sadar bahwa pergerakan harga emas bukan cuma soal global, tapi juga tentang perilaku masyarakat lokal. Kalau permintaan domestik turun dan penawaran meningkat, tak peduli seberapa mahal harga emas dunia, di Indonesia harganya tetap bisa terkoreksi. Faktor keempat yang sangat berpengaruh adalah kebijakan Bank Indonesia, terutama soal suku bunga acuan atau BI rate. Ketika BI menaikkan suku bunga, tujuannya biasanya untuk menjaga kestabilan rupiah dan menahan inflasi. Tapi efek sampingnya, emas jadi kurang menarik. Kenapa? Karena suku bunga tinggi membuat tabungan dan deposito menawarkan imbal hasil lebih besar. Uang masyarakat pun beralih dari emas ke produk perbankan. Investor institusi juga menyesuaikan portofolionya ke aset yang lebih likuid. Misalnya, saat BI rate naik dari 3,75% ke 4,25%, banyak orang langsung mulai menimbang ulang keputusan membeli emas. Bagi mereka, menabung di bank terasa lebih aman dan lebih menguntungkan. Akibatnya, permintaan emas menurun, harga ikut melemah. Jadi, setiap kali BI mengumumkan perubahan suku bunga, itu bukan sekadar berita ekonomi, tapi sinyal penting yang bisa memengaruhi harga emas dalam negeri secara langsung. Kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia seringkali jadi angin dingin bagi pasar emas. Walau niat BI adalah menjaga kestabilan ekonomi, dampaknya terasa bagi mereka yang menaruh uang di logam mulia. Ketika bunga tabungan dan deposito meningkat, orang merasa lebih aman menyimpan uangnya di bank daripada membeli emas yang harganya bisa naik turun. Selain itu, kenaikan suku bunga biasanya membuat rupiah menguat. Dan seperti yang kita tahu, rupiah kuat sama dengan harga emas turun. Kebijakan BI memang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa memanfaatkannya. Kalau kamu perhatikan dengan cermat, justru di masa-masa suku bunga tinggi inilah muncul peluang untuk beli emas di harga yang lebih rendah. Karena ketika bunga mulai turun lagi nanti, emas biasanya akan kembali naik, dan mereka yang sabar menunggu di saat dingin akan jadi yang paling untung. Faktor kelima yang sering membuat harga emas turun justru datang dari hal yang tampak positif, stabilitas ekonomi global. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai, tempat orang berlindung saat dunia sedang kacau. Tapi, ketika ekonomi dunia stabil, investor merasa aman untuk kembali ke aset yang lebih berisiko seperti saham atau obligasi. Misalnya, ketika konflik geopolitik mereda, inflasi terkendali, dan pasar keuangan global membaik, permintaan emas langsung menurun. Bahkan di Indonesia, efeknya terasa. Harga emas antam biasanya akan melandai karena acuan harga dunia melemah. Stabilitas ini sering terlihat di periode ketika bursa saham global naik signifikan. Dolar AS menguat dan harga minyak stabil. Dengan kata lain, saat dunia terasa tenang, emas kehilangan sinarnya sementara waktu. Jadi, kalau kamu lihat berita dunia mulai penuh optimisme, hati-hati karena itu bisa jadi tanda bahwa harga emas akan segera menyesuaikan arah ke bawah. Ironis memang, saat ekonomi dunia tenang dan stabil, seharusnya kita lega. Tapi bagi investor emas, itu bisa jadi kabar kurang menyenangkan. Emas bersinar di tengah ketidakpastian, tapi meredup saat semuanya baik-baik saja. Kalau kamu perhatikan, setiap kali indeks saham global seperti S&P 500 naik tinggi, harga emas cenderung stagnan atau malah turun. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Ketika IHSG menunjukkan penguatan dan investor asing masuk ke pasar modal, permintaan terhadap emas batangan menurun. Namun, kondisi ini juga bisa jadi peluang.
karena harga emas yang turun di masa ekonomi stabil sering menjadi titik masuk terbaik untuk jangka panjang. Sebab cepat atau lambat, roda ekonomi akan berputar lagi. Dan ketika ketidakpastian datang, harga emas biasanya kembali melonjak, menguntungkan mereka yang sudah bersiap lebih awal. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda kapan harga emas bisa turun. Tanda pertama yang paling jelas adalah harga emas dunia mulai melemah berturut-turut. Biasanya, penurunan kecil di pasar global terjadi lebih dulu sebelum memengaruhi harga emas di Indonesia. Contohnya, ketika harga emas dunia turun dari $3.400 menjadi $3.350 per ons, mungkin terlihat sepele, tapi bagi pasar lokal, itu sinyal awal. Beberapa hari kemudian, harga emas antam bisa ikut turun Rp5.000 sampai Rp10.000 per gram. Penyebabnya bisa macam-macam. Penguatan dolar, kenaikan imbal hasil obligasi, atau kebijakan moneter yang lebih ketat. Jadi penting banget buat memantau pergerakan emas global, bukan cuma harga antam di dalam negeri. Karena pasar dunia itu seperti cermin yang memantulkan arah tren berikutnya. Kalau harga emas global melemah secara konsisten, itu saatnya kamu mulai waspada dan pantau pergerakan lokal lebih dekat. Banyak orang berpikir harga emas dunia dan harga emas antam selalu bergerak bersamaan, padahal tidak selalu begitu. Biasanya, pasar internasional bergerak lebih dulu, baru kemudian efeknya terasa di Indonesia beberapa hari atau minggu kemudian. Jadi, kalau kamu perhatikan harga emas global mulai turun pelan-pelan, jangan buru-buru santai. Kadang, disitulah sinyal awal koreksi besar dimulai. Pergerakan kecil yang diabaikan bisa jadi langkah pertama menuju penurunan tajam. Apalagi kalau di saat yang sama dolar Amerika Serikat menguat dan suku bunga global naik. Kombinasi itu hampir selalu jadi pertanda harga emas akan melemah lebih dalam. Kuncinya adalah tidak hanya melihat harga hari ini, tapi tren dalam beberapa minggu terakhir. Investor cerdas bukan yang menebak harga, tapi yang bisa membaca tanda-tanda sebelum orang lain sadar arah anginnya berubah. Tanda kedua yang sering muncul sebelum harga emas turun adalah meningkatnya aktivitas penjualan emas di dalam negeri. Kalau kamu pernah lihat toko emas atau pegadaian tiba-tiba ramai oleh orang yang menjual emas, bukan membeli, itu bisa jadi sinyal penting. Biasanya, momen ini terjadi ketika harga emas sudah mencapai titik tertinggi dalam beberapa bulan. Banyak orang merasa inilah saat terbaik untuk ambil untung sebelum harga turun lagi. Namun, ketika terlalu banyak orang menjual, pasar jadi kelebihan pasokan. Permintaan menurun, harga pun ikut terkoreksi. Fenomena ini bisa kamu lihat misalnya ketika harga emas antam menembus rekor baru. Di minggu-minggu berikutnya, banyak yang justru melepas emasnya. Dan menariknya, tren seperti ini sering jadi tanda awal perubahan arah harga. Jadi, ketika orang mulai berebut menjual emas, kamu justru perlu tenang dan mulai memperhatikan. Jangan-jangan pasar sedang bersiap untuk turun. Pasar emas punya cara berkomunikasi yang unik. Dia tidak berbicara lewat kata-kata, tapi lewat perilaku manusia. Ketika lebih banyak orang menjual daripada membeli, itu artinya sentimen pasar mulai berubah. Kita sering menganggap penurunan harga itu datang tiba-tiba, padahal sebenarnya sinyalnya sudah muncul jauh sebelumnya. Hanya saja, tidak kita sadari. Peningkatan penjualan emas seringkali menjadi refleksi psikologis masyarakat yang takut harga akan turun. Dan ketakutan itu, kalau terjadi serempak, bisa menciptakan tekanan harga yang nyata. Toko emas yang biasanya sibuk melayani pembeli, tiba-tiba disibukkan dengan menimbang, mengecek kadar, dan membeli emas dari pelanggan. Itulah saat di mana pasar pelan-pelan bergeser dari optimis menjadi waspada. Kalau kamu jeli membaca pola ini, kamu bisa tahu kapan sebaiknya bertahan dan kapan saat terbaik untuk menunggu sebelum membeli lagi. Tanda ketiga yang perlu kamu waspadai adalah pengumuman kenaikan suku bunga, baik dari Bank Indonesia, BI, maupun The Fed di Amerika Serikat. Walaupun efeknya tidak langsung terasa, kebijakan suku bunga hampir selalu memengaruhi arah harga emas. Ketika bunga naik, nilai dolar menguat, dan imbal hasil investasi di sektor keuangan meningkat, membuat emas jadi kurang menarik. Investor besar, termasuk bank sentral dan institusi keuangan global, mulai mengurangi porsi emas mereka dan memindahkan dana ke aset lain. Hasilnya, harga emas dunia melemah.
Beberapa minggu kemudian, efeknya sampai ke Indonesia. Harga emas Antam mulai stagnan, lalu turun sedikit demi sedikit. Kenaikan suku bunga BI juga punya dampak serupa. Ketika bunga tabungan dan deposito naik, masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank daripada membeli logam mulia. Jadi, setiap pengumuman suku bunga harus jadi perhatian serius. Karena bisa jadi, itu awal dari gelombang koreksi harga emas berikutnya. Suku bunga mungkin terdengar seperti urusan para ekonom, tapi dampaknya terasa langsung di dompet kita. Begitu Bank Indonesia atau The Fed memberi sinyal akan menaikkan suku bunga, pasar keuangan bereaksi lebih dulu, termasuk pasar emas. Harga emas biasanya tidak langsung jatuh, tapi pergerakannya melambat, seolah kehilangan tenaga. Investor yang peka akan mulai berhitung ulang. Lebih baik simpan uang di deposito yang bunganya naik daripada di emas yang justru bisa turun. Kalau kamu perhatikan grafik emas, biasanya setelah pengumuman suku bunga naik, harga mulai bergerak datar. Itu tanda awal perubahan arah. Maka dari itu, jangan hanya fokus pada harga emas di toko, tapi juga ikuti berita ekonomi. Karena di balik satu keputusan suku bunga, tersimpan sinyal besar tentang kemana harga emas akan melangkah dalam waktu dekat. Tanda keempat yang sering menjadi sinyal harga emas akan turun adalah penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara konsisten. Ketika rupiah menguat, harga emas dalam negeri cenderung menurun. Hal ini karena acuan harga emas dunia dihitung dalam dolar. Jadi kalau dolar melemah, otomatis harga emas dalam rupiah ikut turun. Contohnya, ketika kurs dolar turun dari Rp16.000 menjadi Rp15.200, meskipun harga emas dunia tetap stabil, harga emas Antam bisa terkoreksi Rp10.000 sampai Rp20.000 per gram. Penguatan rupiah biasanya terjadi karena aliran modal asing masuk, cadangan devisa naik, atau kebijakan Bank Indonesia yang berhasil menjaga inflasi. Namun bagi investor emas, situasi ini justru menjadi tanda untuk berhati-hati. Sebab, setiap kali rupiah menguat tajam dan bertahan lama, pasar emas dalam negeri hampir selalu ikut melandai. Jadi, pantau terus nilai tukar, karena kekuatan rupiah bisa menjadi cermin terbalik dari arah harga emas berikutnya. Rupiah dan emas seperti dua sisi timbangan. Ketika salah satunya naik terlalu tinggi, yang lain biasanya turun untuk menyeimbangkan. Masalahnya, banyak orang hanya memperhatikan harga emas tanpa menyadari bahwa kekuatan rupiah bisa jadi faktor utama di balik pergerakannya. Kamu mungkin pernah melihat harga emas turun meskipun berita global sedang panas. Itu bisa jadi karena rupiah sedang kuat-kuatnya. Misalnya, saat ekspor Indonesia meningkat dan investasi asing masuk besar-besaran, rupiah menguat stabil. Dampaknya, harga emas dalam negeri sulit naik. Namun di sisi lain, ini juga bisa jadi peluang. Karena penguatan rupiah sering bersifat sementara. Begitu tekanan ekonomi muncul lagi, emas biasanya akan memantul naik. Jadi, daripada panik saat harga turun, lebih baik bersiap. Karena di saat semua orang menjauh, justru di sanalah peluang membeli emas di harga terbaik terbuka lebar. Tanda kelima yang sering diabaikan, tapi sangat penting, adalah ketika harga emas Antam tidak ikut naik, padahal harga emas dunia sedang meningkat. Kondisi ini bisa jadi pertanda bahwa permintaan di dalam negeri mulai melemah atau pasar sudah jenuh. Biasanya, ketika tren global positif, harga lokal ikut terkerek naik. Tapi kalau harga emas Antam stagnan atau bahkan turun tipis, itu sinyal bahwa tekanan jual di dalam negeri sedang tinggi. Bisa jadi masyarakat sedang banyak menjual emas atau distributor menahan harga karena stok masih banyak. Fenomena ini sering muncul sebelum harga emas benar-benar terkoreksi besar. Sebagai contoh, di beberapa periode, emas dunia naik 2-3%, tapi harga Antam justru diam di tempat. Beberapa hari kemudian, malah turun signifikan. Artinya, pasar dalam negeri sudah tidak kuat mengikuti kenaikan global. Dan saat itu terjadi, kamu sebaiknya lebih waspada. Karena diamnya harga emas bisa jadi tanda sebelum badai kecil dimulai. Setiap tanda dan faktor yang kita bahas, dari suku bunga, rupiah, sampai perilaku pasar, sebenarnya saling terhubung. Harga emas tidak pernah bergerak sendirian. Ia selalu mengikuti denyut ekonomi dunia dan arah kepercayaan masyarakat. Terkadang penurunannya halus, nyaris tak terasa, tapi maknanya besar. Dan yang sering rugi bukanlah mereka yang salah prediksi, tapi mereka yang tidak peka membaca sinyal. Kalau kamu mulai melihat banyak tanda muncul bersamaan, rupiah menguat,
Suku bunga naik, harga dunia melemah, toko emas ramai penjual. Mungkin saat itulah pasar sedang bersiap berubah arah. Sebaliknya, ketika semua terlihat biasa-biasa saja, justru di sanalah kesempatan muncul diam-diam. Jadi, jangan terburu-buru panik atau euforia. Dalam investasi emas, kesabaran dan kewaspadaan adalah kunci. Karena yang paling untung bukan yang paling cepat, tapi yang paling tenang membaca arah sebelum orang lain sadar. Dari semua pembahasan tadi, satu hal yang jelas, harga emas tidak pernah bergerak tanpa alasan. Setiap kenaikan dan penurunan punya cerita tentang kebijakan bank sentral, kekuatan rupiah, kondisi ekonomi global, dan bahkan perilaku masyarakat di dalam negeri. Emas memang dianggap aset aman, tapi bukan berarti harganya selalu naik. Justru di saat banyak orang terlalu percaya diri, pasar sering memberi kejutan. Kuncinya bukan sekadar tahu kapan harga tinggi atau rendah, tapi mampu membaca tanda-tandanya lebih awal. Karena mereka yang peka terhadap sinyal kecil, suku bunga, tren rupiah, dan perubahan permintaan akan selalu selangkah lebih siap. Ingat, investasi bukan soal keberuntungan, tapi soal kesiapan menghadapi perubahan. Jadi, tetap tenang, tetap belajar, dan jangan biarkan euforia atau ketakutan mengendalikan keputusanmu. Karena dalam dunia emas, yang paling untung bukan yang menebak arah, tapi yang mengerti waktunya bertindak. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru soal harga emas, jangan lupa tekan tombol like biar algoritma tahu video seperti ini berguna. Klik subscribe juga, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang tren keuangan dan investasi di Indonesia. Dengan bahasa yang sederhana, nggak ribet, tapi tetap tajam. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, faktor apa yang paling kuat pengaruhi harga emas sekarang? Aku ingin baca pendapat kamu satu persatu.